Hai, jumpa lagi dengan saya Oki Praminto, CGP Angkatan 7 Kabupaten Lahat. Dalam modul 3.1.A dan titik 6, demonstrasi kontekstual, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran khusus dalam demonstrasi kontekstual kali ini, calon guru penggerak dapat melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajari tentang paradigma keputusan, prinsip pengambilan keputusan, dan pengambilan keputusan serta pengujian keputusan di sekolah. Pertanyaan panduan wawancara. Yang pertama, bagaimana cara Bapak atau Ibu dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah, seperti kasus dilema etika atau bujukan moral? Kemudian yang kedua, bagaimana cara Bapak atau Ibu dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama pada kasus-kasus yang mengandung dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kemudian yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang selama ini Bapak atau Ibu lakukan dalam pengambilan keputusan. Kemudian yang keempat, hal-hal seperti apa yang selama ini Bapak atau Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Apakah Anda memiliki tata kala atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Lahat. Dan ini merupakan tugas CGP modul 3.1, bagaimana cara seorang pemimpin mengambil keputusan. Dan hari ini saya ditemani oleh Bapak Hendi Saputra selaku Kepala Sekolah SD Negeri 3 Merapi Timur. Dan pada sesi ini nanti kita akan tanya-tanya bagaimana cara Kepala Sekolah SD Negeri 3 Merapi Timur ini dalam mengambil keputusan dengan nilai kebajikan yang dilaksanakan di sekolah ini. Selamat pagi Pak Hendi. Selamat pagi Pak Oki. Ini Pak Hendi. Ya. Ini merupakan tugas kami selaku calon guru penggerak Kabupaten Lahat yang nantinya video ini akan kita kirim, merupakan bukti nyata juga bahwa calon guru penggerak itu benar-benar melaksanakan setiap tugasnya sesuai fakta di lapangan. Ya. Menyangkut modul 3.1 ini, kami sudah belajar tentang bagaimana cara mengambil keputusan dengan nilai-nilai kebajikan, dengan musyawarah-musyawarah yang ada. Nah sekarang ada beberapa pertanyaan yang harus saya sampaikan kepada Pak Hendi, dan kami perlu jawaban dari Pak Hendi nanti bagaimana cara Pak Hendi menyampaikan.
Oke, siap. Baik, Pak Hendy, yang pertama, Pak. Bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus di sekolah yang merupakan dilema etika atau bujukan moral selama ini? Jadi kalau saya cara mengidentifikasi itu yang pertama melihat kebiasaan-kebiasaan siswa, baik itu sebelum masuk, baru sampai sekolah, sampai di kegiatan pembelajaran. Jadi di sana kita awasi, mungkin ada yang kurang wajar mungkin, ya di situ kita awasi. Kemudian kita juga lihat dari catatan-catatan masing-masing wali kelas, kejadian-kejadian penting. Nah, dari sana juga kita bisa analisa masalah-masalah etika moral yang ada di kelas masing-masing, bisa kita lihat di situ. Jadi ada dua mungkin ya, kita lihat secara langsung siswanya, dan juga yang kedua mungkin ada yang tidak terpantau oleh kita, jadi wali kelas otomatis tahu anak masing-masing. Jadi Seperti itu. dari kalau itu ada namanya buku hitam, Pak, ya. Ya, catatan-catatan kita. Iya. Berdasarkan laporan dari guru kelas. Iya. Nah, sekarang yang kedua, Pak Hendy. Bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Iya. Jadi untuk melaksanakan keputusan, jadi sama-sama memberikan pengawasan pada anak-anak, baik itu dari guru, teman sesama teman, mereka sesama siswa, kemudian ditekankan lagi ke khususnya orang tua siswa. Seluruh elemen bisa diajak kerjasama untuk menerapkan keputusan-keputusan itu. Jadi supaya nantinya anak tersebut harapannya bisa berubah. Jadi untuk mengubah kebiasaan itu memang tidak mudah. Yang namanya sudah terbiasa dan sudah menjadi kebiasaan, itu perlu proses. Prosesnya tidak mudah. Tidak cukup di kelas oleh guru, tapi juga harus dari lingkungan dan juga orang tua. Jadi seperti itu. Jadi untuk mengubah perilaku-perilaku yang kurang baik, itu harus ada kerjasama. Jadi pelaksanaannya ya kita libatkan seluruhnya. Sejauh ini kasus yang dihadapi itu sudah sejauh mana, Pak Hendy? Kasus-kasus yang bisa dikatakan belum terlalu parah ya. Ya, setidaknya ada pelanggaran moral atau Ya. yang harus melibatkan dilema etika dari siswa atau bisa juga dari gurunya. Yang sejauh ini kalau dari guru alhamdulillah aman. Aman ya. Ya, kemudian yang ada sedikit masalah itu dari siswa, dari beberapa siswa, tidak banyak, ada beberapa orang saja, 1-2 orang. Itu masalahnya itu ngomong kotor. Ngomong kotor. Ya, kebiasaan mungkin dari teman-teman di dusun, di kampungnya, di tempat lingkungan dia bermain, itu dapat dari sana, atau mungkin juga jangan-jangan dari orang tuanya. Itu berlangsung antara siswa dengan guru atau siswa dengan siswa itu, Pak? Itu biasanya siswa dengan siswa, mereka bermain, lewat main kan. Iya. Jadi tercetus lah ya. Kata-kata kotor. kata-kata itu. Itu pernah langsung terlontar ke gurunya tidak itu, Pak Hendy? Kalau selama ini laporan belum ada Belum ada ya. belum ada laporan dari guru kalau anak ini ngomong kotor ke dia, ke guru. Jadi itu ada laporan dari teman-teman seperti itu. Jadi dicatat oleh wali kelasnya di situ laporan tentang anak ini dia ngomong kotor sesama teman. Belum ada yang kasusnya dengan guru. Anak tersebut dikeluarkan di sekolah atau masih tetap di sekolah? Tetap kita bina. Dibina. Ya, tetap dibina selagi dia masih ada kemauan, terus ada dukungan dari orang tua, tetap kita bina. Karena itu pasti bisa kita atasi.
Insya Allah kalau kerjasamanya yang baik dengan wali murid, dengan teman-temannya juga, guru-gurunya juga, insya Allah anak ini akan berkembang. Selanjutnya Pak Hendy, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa dilakukan selama ini? Ya, langkah-langkahnya yang pertama kita memanggil langsung yang bersangkutan, si anak, eh, diajak berbicara, kenapa bisa ngomong kotor. Itu jadi di sana kita bisa empat mata. Jadi istilahnya hati ke hati lah. Ya bisa curhat, bisa mungkin apa yang menjadi keluhan-keluhannya di situ. Jadi pertama kita memanggil, di situ ketahuan dari mana dia asal dapat kata-kata tersebut. Kemudian yang kedua kita buat perjanjian dengan anak. Kalau misalnya terulang kembali ada hukuman harus dijalani konsekuensi. Kemudian yang selanjutnya mungkin ke guru kelas. Di situ guru kelas memegang peranan yang sangat penting karena dia bertatap muka langsung dengan si anak. Selama kegiatan pelajaran di kelas dia yang bertanggung jawab. Jadi tugasnya diberi tugas untuk mengawasi. Jangan sampai anak ini terulang lagi. Mungkin dibatasi jangan bermain terlalu berlebihan, mungkin supaya tidak memancing emosi. Dan selanjutnya mungkin kita panggil orang tuanya. Kita panggil orang tuanya ke sekolah, kita beri penjelasan-penjelasan, ditanya juga kenapa anaknya bisa begini. Dari sana juga kita minta nanti ada pengawasan dari orang tua. Jadi sama-sama kita awasi. Kira-kira tadi Pak Hendy, kalau kita harus mengukur rentan angkanya Pak Hendy, kalau kita ukurnya dari nilai 1 sampai 10, kira-kira kenakalan anak, kita sebut dia tuh kenakalan anak Pak Hendy ya, tapi masih dalam batas kewajaran kemungkinan. Namun dilema etikanya, obrolan yang tidak sehat ya, obrolan kotor, kata-kata kotor yang sering keluar tadi. Itu rentangnya di berapa? Dinilai di angka berapa itu Pak Hendy? Kalau misalnya kita ukur rentang 1 sampai 10 itu belum terlalu parah sebenarnya. Itu makanya saya bicarakan tadi ini bisa diperbaiki. Ya, antara rentang 6 atau 7 lah. Belum terlalu parah. Harapan kedepannya ini dia sama seperti teman-teman yang lain. Iya, jangan sampai kalau ini kita biarkan terus, ini bisa nambah lagi. Iya, Bisa ke 8, ke 9 bisa jadi sampai ke 10. Takutnya nanti dia bisa ngajak ke teman-teman yang lain. Nah, iya juga. Betul sekali. Teman-teman yang terdekatnya mungkin bisa tertular. Iya. Selanjutnya Pak Hendy, apakah Pak Hendy memiliki jadwal tertentu untuk penyelesaian kasus dilema etika ini, atau Pak Hendy menyelesaikan kasus tersebut serta-merta, atau bagaimana itu? Yang pertama berdasarkan laporan dari guru, kemudian saya tindak lanjuti tadi. Untuk jadwalnya kita tidak ada jadwal sebenarnya, paling kita tanyakan langsung dengan guru kelasnya bagaimana perkembangan anaknya. Kemudian kalau misalnya tadi kita selesaikan langsung, ketahuan misalnya dia ngomong kotor di situ, kita selesaikan langsung. Kita beri nasihat di situ, kita beri pengertian bahwa ini tidak baik, berdosa, ya. Jadi supaya jangan terulang lagi lah. Oke. Kalau seandainya tadi kan Pak Hendy, selanjutnya Pak Hendy ya, apakah Pak Hendy memiliki jadwal tersendiri atau jadwal serta-merta untuk menyelesaikan suatu kasus yang menyangkut dilema etika ini? Ya, yang sebenarnya pertama itu serta-merta ya. Karena ada aduan, jadi kita selesaikan langsung.
untuk selanjutnya kita beri jadwalnya mungkin seminggu sekali ditanya dengan wali kelasnya bagaimana perkembangan anak ini, apakah sudah ada perubahan atau belum, ya kan? Atau mungkin 1 bulan sekali setelahnya kita tanya kembali, kita lihat langsung dengan anak bagaimana perubahannya, dampak-dampaknya bagaimana, ya seperti itu. Baik. Tadi saya sempat dengar penjelasan dari Pak Hendy bahwa ada konsekuensi untuk anak tersebut. Nah, kira-kira itu konsekuensi yang diberikan sekolah kalau ya Pak Hendy ya, kalau tingkah laku anak itu tidak bisa dirubah lagi, itu gimana? Ya. Kalau memang anak tersebut tidak bisa dibina, tidak bisa berubah lagi dengan berbagai macam cara yang kita lakukan, terpaksa anak ini kita keluarkan dari sekolah karena memang dia tidak bisa kita bina kembali. Kalau memang dia tidak bisa, ya kita keluarkan. Jadi sekolah yang atur untuk pindahnya kemana terserah dia. Oh, jadi nanti kalau seandainya memang anak itu tidak bisa kita didik lagi, anak itu sesuai konsekuensi anak tersebut dipindahkan. Ya, misalnya dalam rentang waktu 3 bulan atau beberapa bulan, ternyata anak ini tidak bisa berubah, ya terpaksa kita keluarkan dari sekolah. Takutnya nanti itu menular dengan siswa-siswa lain. Betul juga. Ya, mungkin ada bimbingan khusus yang diberikan oleh orang tuanya ke sekolah apa itu namanya SDLB ya. Nah ya, mungkin ada bimbingan khusus supaya anak ini bisa berubah. Jadi seperti itu konsekuensi yang kita berikan. Baik. Selanjutnya Pak Hendy, faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Hendy dalam mengambil keputusan? Ada faktor-faktornya itu apa saja itu? Ya, jadi yang pertama itu saya bersyukur sangat pada Dewan Guru karena berkat kerja sama mereka juga anak-anak yang lain tidak tertular. Jadi faktor-faktornya mungkin dari intern kami, dari guru peduli terhadap anak itu kunci yang pertama. Kalau kita sudah tidak peduli lagi dengan anak, ya bagaimana kita bisa merubah? Ya, seperti itu. Artinya guru tadi masih sangat berperan penting Pak Hendy ya, Ya. sebagai mitra di sekolah untuk Ya. Pengambilan keputusan. Ya itu yang bisa kita manage. Sebenarnya ada juga yang lain dari lingkungan dia, tetapi tidak bisa kita kontrol. Iya. Lingkungan di luar sekolah dan juga orang tua tidak bisa kita kontrol. Tapi tetap kita harapkan, kita himbau, kita mohonkan bantuan. Seperti itu. Tapi yang pasti untuk yang faktor pendukungnya adalah intern kami, Dewan Guru. Jadi karena itu bisa kita kontrol. Oke. Ini yang terakhir Pak Hendy ya. Dari semua hal yang sudah Pak Hendy katakan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Pak Hendy petik dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika ini Pak Hendy? Nah, yang pertama mungkin ke mundur sedikit. Jadi penyebabnya mungkin ya. Iya. Anak itu kebiasaan dari rumah itu terbawa-bawa ke sekolah. Contohnya tadi berbicara yang tidak baik. Itu adalah kebiasaan dari rumah yang terbawa ke sekolah. Jadi perannya orang tua dan masyarakat itu sangat mendukung, sangat vital sekali, sangat esensial sekali faktor penyebab. Jadi seperti itu. Untuk kemudian apa tadi? Pembelajaran apa yang bisa dipetik? Ya, jadi pembelajarannya mungkin kerjasama yang baik antara pihak sekolah dengan eksternal sekolah, bisa pemerintah desa ataupun orang tua ataupun lembaga-lembaga lain, itu sangat diperlukan sekali dalam melaksanakan keputusan supaya harapannya masalah-masalah yang ada di sekolah itu bisa kita atasi. Kira-kira kalau untuk pengambilan keputusan benar dan salah tadi itu gimana Pak Hendy? Di sisi lain Pak Hendy menjalankan aturan itu kan sebuah kebenaran. Ya, Namun di sisi lain juga kita bertentangan dengan hal-hal yang lain yang mungkin bertentangan kemanusiaan. dengan hati nurani kita. Tetap ya sesuai dengan tujuan itu kita mencerdaskan anak bangsa. Kalau memang tidak bisa, walaupun kita misalnya agak bagaimana ya perasaan kita ke
kita jalankan. Yang namanya peraturannya kita jalankan. Oke, Pak Hendy, terima kasih banyak. Ya, oke. Kami dari calon guru penggerak ini juga sebenarnya masih belajar juga Pak Hendy ya, bagaimana Sama, cara- kita juga masih belajar. Iya, menjadi pemimpin pembelajaran yang baik. Terima kasih Pak Hendy atas waktu dan kesempatan. Ya, sama-sama Pak Oki. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini bermanfaat ke depannya. Amin. Kita bersama. Hmm. Selamat pagi Pak Hendy. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini pagi menjelang siang saya berada di SD Negeri 5 Merakit Timur dalam rangka pemenuhan tugas modul 3.1 pengambilan keputusan oleh seorang pemimpin. Dan hari ini saya sudah ditemani oleh Kepala Sekolah SD Negeri 5 Merakit Timur. Dalam hal ini bersama Ibu Kusmiana. Selamat pagi Bu, sehat? Alhamdulillah. Ini sudah menjelang tahun keberapa Bu menjadi seorang pemimpin di SD 5 Merakit Timur ini? Alhamdulillah sampai sekarang saya amanati kepercayaan memimpin SD 5 Merakit Timur ini kurang menjelang 7 tahun. 7 tahun ya. Iya, 7 tahun. Artinya bisa sampai pensiun nanti. Insya Allah kalau memang masih diamanati. Sejauh ini mengambil keputusan itu sudah menjadi hal yang biasa ya dilakukan. Iya. Bu Kusmiana, kita dari CGP Kabupaten Anak Rakatau ke-7 ingin melaksanakan wawancara kepada kepala sekolah, dalam hal ini Bu Kusmiana sendiri, sebagai tugas kami pada modul 3.1 tentang pengambilan keputusan sesuai dengan nilai kewajiban. Saya berharap ke depannya nanti di bincang-bincang yang akan dilakukan nanti, Ibu Kusmiana bisa memberikan setiap hal yang pernah Ibu lakukan atau mungkin dari pengalaman-pengalaman Ibu sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Ya Bu ya? Insya Allah bisa. Insya Allah. Baik Bu, kita mulai Bu ya. Oke, saya ceritakan sedikit Bu. Pada modul ini, pada modul 3.1 kebetulan ini modul terakhir, dan insya Allah 2 bulan ke depan kalau Allah memberikan jalan dan langkah bagi kami, kami menyelesaikan pendidikan CGP ini di 2 bulan ke depan. Dan pada modul ini kami diajarkan bagaimana cara mengambil keputusan sesuai dengan nilai kebajikan. Ada unsur ada di 5 etikanya, juga tentang benar salahnya dalam pengambilan keputusan tersebut. Dan itu harus kami gali dari kepala sekolah yang ada di lingkungan terdekat saya mengajar. Karena berharap banyak dari Bu Kusmiana kita bisa menyatukan pendapat dan juga menjadi pembelajaran bagi saya sendiri. Oke. Untuk yang pertama Bu Kusmiana, bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus di sekolah yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Begini Pak Oki, selama lebih kurang kami memimpin SD 5 Merakit Timur ini, memang sudah beberapa kasus yang kami temukan. Namun kasus itu kami tidak bisa mendapatkan informasi secara kami sendiri, yaitu kami mendapatkan info, terutama kalau untuk peserta didik, mendapatkan informasi dari guru kelas atau guru-guru mata pelajaran yang setiap saat dia masuk di kelas anak tersebut. Jadi itu, dari situlah kami dapat informasi tentang kasus-kasus atau apa saja yang kira-kira merupakan kasus di SD Negeri 5 Merakit Timur ini, khususnya kepada siswa. Artinya setiap guru, baik itu guru kelas ataupun guru mata pelajaran, itu melaporkan tentang kasus-kasus yang terjadi di kelasnya,
ke kepala sekolah langsung. Iya Pak Oki, andaikan kasus itu mungkin tidak bisa diputuskan sendiri oleh guru atau oleh wali kelas atau oleh guru mata pelajaran, jadi mereka melaporkan ke saya. Jadi kami sebagai pesekolah memberikan kebijakan mungkin dengan musyawarah atau kami lihat sendiri secara langsung bagaimana kalau apa memang benar kebenarannya atau bagaimana. Kami langsung turun ke lapangan atau ke kelas anak tersebut. Oke. Selanjutnya Bu Tis, bagaimana cara Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda? Terutama di kasus-kasus yang mengandung dua kepentingan, yang sama-sama benar atau sama-sama ada nilai kebajikannya. Nah, begini Pak Oki, itu memang kadang-kadang kalau kita menemukan satu kasus di suatu tempat, bukan hanya itu di suatu lembaga pendidikan, memang kita kadang-kadang dari kasus itu ada positif negatifnya, ada timbal baliknya. Nah kadang-kadang ini pas dengan apa yang dilakukan itu harus kita beri tindakan, tapi kadang-kadang sebagai kita manusia, kita punya hati nurani, merasa berat untuk menyampaikan tindakan apa yang harus kita laksanakan kepada yang punya kasus ini Pak Oki. Oke. Kasus yang sedang dihadapi sekarang ini tuh atau sudah ditangani ini yang menurut Ibu Tismiana kasus ini merupakan kasus yang begitu banyak kenangannya. Wah, iya Pak Oki. Sampai saat ini memang sudah berapa tahun kebelakang sebenarnya Pak Oki, memang ada kasus di SD kita ini tentang siswa yang tidak pernah masuk sekolah, tidak pernah absen. Jadi dalam waktu beberapa hari itu guru kelasnya belum melaporkan ke kami, sudah 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu terus betul sampai yang lebih kurang 2 bulan. Mungkin si guru kelas ini tadi tidak bisa menampungnya lagi, terus laporan ke kami. Terus tindakan kami yang kami lakukan, kami musyawarah dulu dengan wali kelas, dengan minta pendapat dengan guru mata pelajaran yang masuk ke kelas tersebut. Kemudian kami musyawarahkan pula ke semua guru. Pendekatan khususnya kepada guru yang memang dia ngajar satu desa dengan anak tersebut. Kira-kira di keluarga bagaimana anak ini, karena dia tidak pernah masuk, apa penyebabnya. Nah kemudian ada apa itu, setelah ada jawaban, ada apa info dari mana-mana, kami ambil kesimpulan dulu, kami panggil orang tuanya ke sekolah. Nah terus anak tersebut kami cari info dari teman-temannya, apa kegiatan anaknya di rumah, apa kegiatan anaknya di doso, di desa. Mungkin dia lagi karena kenalannya sendiri atau karena faktor hubungan dari keluarga itu Pak Oki. Ya. Nah sekarang langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu Tismiana lakukan selama mengambil keputusan itu? Begini Pak Oki, kalau langkah-langkah itu ada tahapan-tahapan Pak Oki. Iya. Tahapan-tahapan dalam kami menyelesaikan kasus tersebut. Pertama seperti kami katakan tadi, kita cari dulu info dari teman-temannya, kita lihat absennya memang benar, laporan dari gurunya, dan guru mata pelajaran yang masuk ke kelasnya. Kemudian kami langsung panggil orang tuanya Pak Oki. Kami panggil orang tuanya, terus orang tuanya memberikan info ke kami. Ternyata kadang-kadang info dari orang tuanya dengan keadaan siswanya tidak sinkron. Tidak sinkron ya. Tidak sinkron. Apa yang dilaporkan orang tua itu berbeda dengan yang dilakukan anak. Keadaan anak yang sebenarnya itu Pak Oki. Jadi kadang-kadang kita itu merasa mungkin setelah orang tuanya anak ini sekolah terus. Iya, iya. Tapi ternyata kita sebagai guru, wali kelasnya atau guru yang masuk ke sana ke kelasnya, dia tidak masuk. Nah jadi ya tahu orang tuanya dia sekolah Pak Oki. Iya. Nah, Dan sejauh ini ketika itu tindakan wali kelasnya itu gimana Bu? tindakan wali kelasnya, nah, ini Pak Oki, tindakan wali kelasnya itu ya Sebelum dia melaporkan kejadian yang ada di kelas ke kepala sekolah. ya ini kan masing-masing sekolah kelas itu ada grup kelas ya. Iya. Jadi dia kasih WA ke grup, suruh masuk, terus enggak, terus di ditelepon langsung karena mereka itu ada di grup, karena ada nomornya, ditelepon langsung. Nah dia bilang, kenapa kamu tidak sekolah, kan rugi sayang kamu tidak sekolah. Nah ternyata dia bilangnya apa,
kayak malas sekolah, mau berhenti sekolah. Jangan berhenti sekolah dulu, sekolah kan tidak ada biaya apa-apa. Nah, itu Pak. Kemudian dia laporkan lagi ke kami Pak. Itu semuanya kami saring dulu laporan dari wali kelasnya itu Pak. Oke. Kemudian Bu, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus D5 etika ini? Ya begini Pak Oki, kalau tantangan itu ya memang setiap ada kebijakan kita pasti ada risiko Pak Oki ya. Nah, kadang-kadang itu kita harus memutuskan seperti ini, tapi ada korban di balik itu. Jadi ada pro dan kontranya Pak Oki. Begini. Nah, itu kan dalam kasus itu, kadang-kadang anak itu setelah mendapat laporan kami musyawarah ke setiap guru, bukan hanya guru kelas, ke setiap guru kami ajak musyawarah. Nah, kemudian kami di sekolah kita kan ada aturan Pak, ada aturan kalau anak itu sudah lebih dari 20 hari tidak masuk sekolah, jadi kita punya sanksi, kita tegur, tidak bisa kita tegur, kita ambil tindakan. Nah, salah satu tindakannya mungkin anak itu kita tunda, kalau seandainya itu pada saat dia kenaikan kelas, anak itu kita tunda untuk kenaikan kelasnya Pak Oki. Mungkin anak ini diskorsing dulu, apalagi anak punya kasus, terus belajarnya memang kurang, jadi anak ini harus kita tunda dulu di kelas yang dia duduki sekarang. Jadi belum dinaikkan ke kelas yang berikutnya. Karena untuk pelajaran bagi mereka. Apa yang di hati kita itu Pak Oki, yang kira-kira yang berat bagi kita, ada pro dan kontra tadi Pak Oki ya, kita itu kadang-kadang kasihan sama anak. Kalau anak ini stop 1 tahun di kelas itu, kan biaya bajunya, bukunya, sepatunya kan menambah lagi. Sedangkan temannya di depannya udah naik kelas 5, udah naik kelas 6, udah ujian, dia masih duduk di kelas yang dia duduki. Tapi Pak Oki, kita punya kesimpulan, karena perbuatan mereka inilah sehingga anak ini bisa tertunda semua apa yang kita inginkan Pak Oki. Ya. Artinya setiap keputusan tadi walaupun bertolak belakang dengan hati kita, mau tidak mau harus dilakukan. Harus kita lakukan Pak Oki. Di samping memang kita ada aturan sekolah, juga kita memberikan teguran untuk mendidik anak tersebut Pak Oki. Gitu ya. Oke. Ibu Tis, Ya. apakah Ibu Tis memiliki jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus D5 etika ini, atau Ibu Tis menyelesaikan kasus tersebut serta-merta? Begini Pak Oki, karena kalau kita menyelesaikan suatu kasus itu secara berjadwal, berarti kita sudah tahu bahkan ada kasus Pak Oki. Ya, tapi karena ini kita tidak mengharapkan kasus yang tidak kita inginkan, jadi untuk penanganan kasus ini kita tidak mempunyai jadwal sama sekali, jadwal yang bisa terinci Pak Oki. Cuman kita begitu ada kasus dengan musyawarah, dengan kita turun langsung, itu langsung kita bisa mengatasi kasus tersebut Pak Oki. Begitu Pak Oki. Ya. Selanjutnya Bu Tis, faktor-faktor apa saja Bu yang selama ini mempermudah dan membantu Bu Tismiana dalam mengambil keputusan tersebut? Iya Pak Oki, iya. Makanya sebenarnya kita tahu dengan istilah di mana ada kemauan di situ ada jalan. Betul, Dengan nawa itu kita ya Pak Oki. Ya ini dengan berkat kerjasama kita dengan guru-guru kita, dengan bahkan komite sekolah, dan juga kita punya kebijakan sendiri, sehingga kasus-kasus apa yang bagi kita itu merupakan berat dan bertolak belakang dengan kita, dengan adanya kerjasama dengan nawa itu kita untuk mendidik, alhamdulillah kasus itu bisa kita selesaikan dengan baik dan alhamdulillah tanpa ada rintangan. Kalau bantuan yang Ibu dapat itu dari siapa saja? Bantuan untuk penyelesaian kasus. Oh ya, paling tidak kita itu dapat bantuan mungkin masukan berupa nasihat. Nah, kadang-kadang dari sini kan ada mantan guru kami buat untuk komite sekolah. Kadang-kadang kita kan minta pendapat dengan mereka. Nah, dan juga di SD kita ini ada di antara guru kita yang memang diam di desa inilah, bertetangga dengan siswa tersebut. Jadi kita juga adakan pendekatan juga melalui guru tersebut Pak.
Terakhir Bu Tis, dari semua hal yang kita bicarakan tadi, kira-kira pelajaran apa yang bisa dipetik oleh Bu Tis saat ini? Sebenarnya itu pelajaran banyak sekali Pak Oki, bukan hanya karena kasus, bukan karena kebaikan. Pelajaran itu memang sebenarnya karena kata orang itu kita harus belajar atau tuntunan ilmu itu dari ayunan sampai ke liang lahat. Memang benar itu Pak. Jadi kita harus belajar terus ya. Jadi pengetahuan yang paling kami dapat itu Pak Oki, pertama kami melatih diri pribadi kami dalam hal kesabaran. Oh, berarti kalau kita Karena memang tidak mudah menjadi pemimpin. Tidak mudah, sangat tidak. Saya sangat jauh dari sempurna, Pak Oki. Kami sebagai kepala sekolah SMA Merapi Timur sudah sangat jauh dengan sempurna. Masih banyak kekurangan, kelemahan, masih banyak sekali Pak Oki. Namun dengan semangat, dengan awal itu, insya Allah apapun yang kita hadapi bisa kita selesaikan dengan cara kerjasama dengan guru, melibatkan yang mengerti dengan pendidikan, pendekatan ke orang tua siswa. Kita sayangi anak kita itu, kita lindungi anak kita itu, kita kasih pengarahan. Jadi itulah salah satunya kita peroleh adanya kerjasama, kesabaran. Mungkin kalau keteladanan sangat jauh Pak Oki. Kemudian bagaimana kita bisa menyelesaikan hal-hal yang besar menjadi kecil, hal-hal yang kecil menjadi dihabiskan, hilang. Nah itu Pak Oki. Kira itu yang bisa kami jawab. Terima kasih Bu Tis. Saya juga bisa merasakan bagaimana susahnya menjadi seorang pemimpin itu Bu Tis ya. Saya juga belajar dari pembicaraan mungkin hanya 15 menit tadi. Ternyata penyelesaian kasus itu tidak semudah yang saya bayangkan. Benar. Harus ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Iya, benar. Sebelum dan sesudahnya Bu Tismiana, terima kasih banyak karena sudah menemani saya untuk menyelesaikan tugas saya sebagai guru penggerak di Kabupaten Lahat ini. Iya. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini menjadi bekal ke depan, menjadi ilmu bagi saya, juga menjadi pahala bagi Bu Tismiana, Amin. khususnya di pendidikan Merapi Timur ini dan umumnya untuk masyarakat Indonesia. Karena biar bagaimanapun kita harus melakukan perubahan dalam pendidikan yang ada saat ini. Kita akan bergerak untuk melangkah lebih maju lagi, bagaimana cara kita membawa anak-anak kita untuk menjadi anak-anak yang handal. Terima kasih Bu Tismiana, saya calon guru penggerak angkatan 7 mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.